Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Siti Sundari, NPM 2013053160, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2020 Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang cerita sebagai metode penanaman nilai-nilai moral bagi anak. Bentuk-bentuk kegiatan pengembangan moral anak. A. Kegiatan rutin. Kegiatan rutin yaitu kegiatan yang dilakukan setiap hari. Dalam kegiatan rutin, guru dapat mengembangkan moral anak. B. Berbaris memasuki ruang kelas. Sebelum memulai kegiatan belajar, akan ditanamkan beberapa perilaku anak antara lain 1. Untuk selalu tertib dan patuh pada peraturan. 2. Tenggang rasa terhadap keadaan orang lain. 3. Sabar menunggu giliran. 4. Mau menerima dan menyelesaikan tugas. C. Mengucap salam. Pada waktu mengucap salam, ditanamkan pembiasan yaitu 1. Sopan santun. 2. Menunjukkan reaksi dan emosi yang wajar. 3. Sikap menghormati orang lain. 4. Menciptakan suasana keakraban. D. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Pada waktu berdoa akan dikembangkan nilai moral antara lain 1. Memusatkan perhatian dalam jangka waktu tertentu. 2. Berlatih untuk selalu tertib, patuh pada peraturan. Selain itu, dapat juga diamati hal-hal sebagai berikut. 1. Bersikap tertib dan tenang dalam berdoa. 2. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Mematuhi peraturan atau tata tertib dan sebagainya. E. Kegiatan belajar mengajar. Yang ingin ditanamkan pembiasan perilaku pada waktu kegiatan belajar mengajar antara lain 1. Tolong menolong sesama teman. 2. Rapi dalam bertindak, berpakaian, dan bekerja. 3. Berlatih untuk selalu tertib dan patuh pada peraturan. 4. Berani mempunyai rasa ingin tahu yang besar. 5. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 6. Menjaga kebersihan lingkungan. 7. Mengendalikan emosi. 8. Menjaga keamanan diri. 9. Sopan santun. 10. Tenggang rasa terhadap keadaan orang lain. 11. Merasa puas atas prestasi yang dicapai dan ingin terus meningkatkannya. F. Waktu istirahat atau makan atau bermain. Pada waktu istirahat atau makan atau bermain, dapat ditanamkan sikap moral antara lain 1. Tolong menolong sesama teman. 2. Tenggang rasa terhadap keadaan orang lain. 3. Sabar menunggu giliran. 4. Meminta tolong dengan baik. 5. Mengucapkan terima kasih dengan baik. 7. Membuang sampah pada tempatnya dan menjaga keamanan diri. Penggunaan metode bercerita dalam mengembangkan nilai-nilai moral. Debdiknas mendefinisikan bahwa metode bercerita adalah cara bertutur kata, penyampaian cerita, atau memberikan penjelasan kepada anak secara lisan, dalam upaya mengenalkan atau memberikan keterangan hal baru pada anak. Metode bercerita ini cenderung lebih banyak digunakan, karena anak SD biasanya senang jika mendengarkan cerita dari guru. Agar bisa menarik minat anak untuk mendengarkan, tentu cerita yang dibawakan harus tepat sesuai dengan usia anak dan memuat nilai-nilai moral yang hendak disampaikan oleh guru kepada anak. Penerapan metode bercerita pada anak dapat digunakan untuk menilaikan mengembangkan nilai menghargai teman, sopan santun, dan tanggung jawab. Guru harus membawakan cerita sesuai dengan tahap perkembangan anak, baik dari bahasa, media, dan langkah-langkah pelaksanaannya, agar lebih efektif, komunikatif, dan menyenangkan bagi anak. Penerapan metode bercerita dengan anak SD biasanya dilakukan di dalam maupun di luar ruangan, sesuai dengan tema dan kebutuhan anak dibantu media buku cerita. Guru juga dapat memanfaatkan olah vokal yang dimilikinya untuk menirukan karakter-karakter tokoh yang ada dalam cerita tersebut, menarik perhatian anak dalam mendengarkan cerita. Adapun untuk mengatasi anak yang masih dalam tahap berpikir absurd, guru harus mengembangkan alat peraga saat bercerita, seperti boneka tangan, tanaman, benda-benda tiruan, atau cerita bergambar. Sebagai contohnya, bisa kita ambil dari cerita kisah Roro Jonggrang.
Legenda Roro Jonggrang. Alkisah, pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Prambanan. Rakyatnya hidup tentram dan damai. Tetapi, apa yang terjadi kemudian? Kerajaan Prambanan diserang dan dijajah oleh negeri Pengging. Ketentraman kerajaan Prambanan menjadi terusik. Para tentara tak mampu menghadapi serangan pasukan Pengging. Akhirnya, kerajaan Prambanan dikuasai oleh Pengging dan dipimpin oleh Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso adalah seorang yang suka memerintah dan kejam. Siapa yang tidak mau menuruti perintahku akan dijatuhi hukuman berat, ujar Bandung Bondowoso pada rakyatnya. Bandung Bondowoso adalah seseorang yang sakti dan mempunyai pasukan jin. Tidak beberapa lama berkuasa, Bandung Bondowoso suka mengamati gerak-gerik Roro Jonggrang, putri Raja Prambanan yang cantik jelita. Cantik nian putri itu, aku ingin menjadikan dia permaisuriku, pikir Bandung Bondowoso. Esok harinya, Bandung Bondowoso mendekati Roro Jonggrang. Kamu cantik sekali, maukah kamu menjadi permaisuriku? Tanya Bandung Bondowoso kepada Roro Jonggrang. Roro Jonggrang tersentak mendengarkan perkataan Bandung Bondowoso. Lelaki ini lancang sekali. Belum kenal denganku langsung menginginkanku menjadi permaisurinya, ujar Roro Jonggrang dalam hati. Apa yang harus aku lakukan? Roro Jonggrang menjadi bingung. Pikirnya berputar-putar. Jika ia menolak, maka Bandung Bondowoso akan marah besar dan membahayakan keluarganya serta rakyat Prambanan. Untuk mengiyakan pun tidak mungkin, karena Roro Jonggrang memang tidak suka dengan Bandung Bondowoso. Bagaimana Roro Jonggrang? Desak Bandung Bondowoso. Akhirnya, Roro Jonggrang mendapatkan ide. Saya bersedia menjadi istri tuan, tetapi ada syaratnya, katanya. Apa syaratnya? Ingin harta yang berlimpah atau istana yang megah? Bukan itu tuanku, kata Roro Jonggrang. Saya minta dibuatkan candi, jumlahnya harus 1000 buah. 1000 buah! Teriak Bandung Bondowoso. Ya, dan candi itu harus selesai dalam waktu semalam. Bandung Bondowoso menatap Roro Jonggrang. Bibirnya bergetar, menahan amarah. Saat itu, Bandung Bondowoso berpikir bagaimana caranya membuat 1000 candi. Akhirnya, ia bertanya kepada penasehatnya. Saya percaya tuanku bisa membuat candi tersebut dengan bantuan jin, kata penasehat. Ya, benar juga usulanmu. Siapkan peralatan yang harus kubutuhkan. Setelah perlengkapan disiapkan, Bandung Bondowoso berdiri di depan altar. Kemudian lengannya dibentangkan lebar-lebar. Pasukan jin, bantulah aku! Teriaknya dengan suara menggelegar. Tak lama kemudian, langit menjadi gelap. Angin menderu-deru. Sesaat kemudian, pasukan jin sudah mengerumuni Bandung Bondowoso. Apa yang harus kami lakukan, Tuan? Tanya pemimpin jin. Bantu aku membangun 1000 candi, pinta Bandung Bondowoso. Para jin segera bergerak ke sana kemari, melaksanakan tugasnya masing-masing. Dalam waktu singkat, candi Prambanan sudah tersusun hampir mencapai 1000 buah. Sementara itu, diam-diam Roro Jonggrang mengamati dari kejauhan. Ia cemas mengetahui Bandung Bondowoso dibantu oleh pasukan jin. Wah, bagaimana ini? Ujar Roro Jonggrang dalam hati. Ia mencari akal. Para dayang kerajaan disuruhnya berkumpul dan ditugaskan mengumpulkan jerami. Cepat, bakar seluruh jerami itu, perintah Roro Jonggrang. Sebagian dayang lainnya disuruh menupuk lesung. Dung 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 dung. Semburat warna merah memancar ke langit dengan diiringi suara hiruk pikuk sehingga mirip seperti fajar yang menyingsing. Pasukan jin mengira fajar telah menyingsing. Wah, fajar akan tiba, seru jin. Kita harus segera pergi sebelum tumbuh itu akan dihanguskan matahari, sambung jin yang lain. Para jin tersebut berhamburan pergi, meninggalkan tempat itu.
Bandung Bondowoso sempat heran melihat kepanikan pasukan jin. Paginya Bandung Bondowoso mengajak Roro Jonggrang ke tempat candi. Candi yang kau minta sudah berdiri. Roro Jonggrang segera menghitung jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata jumlahnya hanya 99 buah. Jumlahnya kurang 1, seru Roro Jonggrang. Berarti Tuan telah gagal memenuhi syarat yang saya ajukan. Bandung Bondowoso terkejut mengetahui kekurangan itu. Ia sangat murka. Tidak mungkin, kata Bandung Bondowoso sambil menatap tajam ke arah Roro Jonggrang. Kalau begitu, kau saja yang melengkapinya, katanya sambil mengarahkan jarinya ke Roro Jonggrang. Ajaibnya, Roro Jonggrang langsung berubah menjadi patung batu. Sampai saat ini, candi-candi tersebut masih terletak di wilayah Prambanan, Jawa Tengah, dan disebut Candi Roro Jonggrang. Pesan moral dari cerita Roro Jonggrang adalah jangan memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Hormati apa yang menjadi keinginan orang lain. Kita pun tidak akan suka jika dipaksa mengerjakan pekerjaan yang tidak kita sukai. Apabila seseorang memiliki janji, maka haruslah dia menepati janji tersebut. Terima kasih. Saya Esti Sundari, NPM 2013-05-3160 dari Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2020.